Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 741 sampai bab 745. Helin, jangan bunuh dia dulu. Yan Plus meraung. Ya, Yang Mulia. Orang tua dari alam harapan menggigit lidahnya. Berdarah dari giginya sendiri. Bertujuan untuk memfokuskan jiwa. Sayangnya, energi mentalnya telah tersedot 2 kali oleh Omi. Dan meskipun itu sangat singkat, kehilangan bahkan sedikit energi mentalnya dan mencoba untuk menjadi sama seolah-olah tidak ada yang terjadi tidak mungkin lagi. Minimal, orang tua dari alam persatuan berseru. Dan tiba-tiba mengambil kruk. Kruk ini adalah senjatanya. Awalnya tidak ingin menggunakan senjatanya melawan level bawaan dan diketahui ditertawakan. Tetapi dia tidak berharap dipaksa untuk menggunakan kruknya. Ledakan. Kruk menyapu ke arah Omi dari jauh. Kekuatan tak melemahkan udara dan merobek Omi. Wajah Omi berubah secara dramatis. Kekuatan alam persatuan benar-benar luar biasa. Bola kristal di tangan Omi dipenuhi dengan energi internalnya dan memancarkan cahaya terang dalam jumlah tak terbatas. Cahaya terang menghasilkan perisai pelindung. Kekuatan satu pertempuran dari orang tua Unity Realm langsung merobek perisai pelindung bola kristal. Dan, apalagi, merobek ki yang sulit dipahami bawaan Omi. Wow, tubuh Omi terbang menjauh dan menabrak salah satu rumah kayu kecil manor. Hati Omi sangat ngeri. Kekuatan alam persatuan terlalu rendah untuk diblokir. Dan dengan ki bawaan, tidak ada yang bisa menandingi alam persatuan. Itu sama sekali bukan tingkat kekuatan. Bahkan jika itu adalah Mu Qianji, dia tidak bisa menahannya sekalipun. Tetapi alasan dia bisa membunuh alam persatuan adalah karena serangannya yang memukau. Kekuatan murni melawannya. Tidak ada yang bisa melakukannya. Namun, tenang. Bola kristal Omi melawan sebagian besar kekuatan. Dan begitu juga energi muskil bawaan yang sulit dipahami. Sehingga energi serangan yang dialami zat Omi berkurang tajam. Apalagi 1 detik untuk mengingat membaca buku. Namun, Omi masih sakit saat ini. Sel-sel tubuhnya dalam keadaan beban maksimum. Bagaimana beban ini tidak bisa bertahan? Itu akan meledak dan mati sepenuhnya. Fiu, Omi menarik napas dalam-dalam dan buru-buru ditambah ki darahnya mengalir dengan lancar. Segera menghilangkan serangan energi yang dia terima. Pada saat ini, lelaki tua dari alam persatuan terbang sekali lagi. Melihat ini dari jauh, Samira tidak ragu-ragu untuk mengirimkan serangan yang memukau pada lelaki tua Unity Realm dan melakukannya dengan keahliannya. Meskipun dia tahu bahwa itu teknik memukaunya tidak dapat melukai pria kuat Unity Realm. Tetapi jika dia tidak mencobanya, Omi tidak akan memiliki kesempatan untuk bernapas dan mungkin akan terhapus. Seperti yang diharapkan, serangan pengai Samira bekerja sedikit. Orang tua alam persatuan baru saja tersedot 2 kali oleh hukum besar penghisap roh Omi. Dan dia sudah tidak dapat berkonsentrasi. Mencari kematian. Mata lelaki tua alam persatuan menatap Samira. Wajahnya marah. Dan dia mengubah telapak tangan yang kosong. Bang, meskipun Samira berukuran puluhan meter, dia ditusuk melalui perut oleh telapak tangan yang kosong. Dan seluruh tubuhnya terbang ratusan meter jauhnya. Mungkin mati. Omi menyaksikan semuanya dengan matanya sendiri. Hatinya dipenuhi. Apakah dia ingin membiarkan seorang wanita mati untuknya? Samira, Omi berteriak sementara duel roda hantu melintasi lelaki tua menuju Unity Realm. Untuk dapat menggunakan hukum besar penghisap roh pada orang tua itu lagi, Omi juga secara bersamaan melakukan serangan roh yang memukau dia. Dalam sekejap mata berikutnya, Omi sudah berada di belakangnya dengan demonic will stance-nya. Menghisap hukum Allah yang besar, Omi es dengan marah. Tapi sekali lagi, Omi tidak bisa menghisap. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Kedipan berikutnya adalah hotspot dari lelaki tua itu sendiri. Dan Omi tiba-tiba dalam keadaan desah. Dan hampir mati hanya karena akuisisi memperkecil apapun. Namun, meskipun hanya hisap sekejap, kerusakan yang terjadi pada lelaki tua itu jelas lebih buruk daripada menikamnya 2 kali di hati. Setelah tersedot 3 kali, seluruh tubuh lelaki tua itu merasa kasih sayang agak terkejut. Dan mengabadikan beberapa kali saat dia sedikit tercakup. Tidak dapat memfokuskan matanya saat dia melihat Omi. Merasa seperti sosok Omi ada di mana-mana.
Pada saat inilah Omi meluncurkan serangan vertigo lain. Lalu kembali lagi sebelumnya. Menggunakan hukum besar roh penghisap pada lelaki tua itu untuk keempat kalinya. Setelah keempat kalinya, lelaki tua di alam unifikasi itu dalam keadaan normal. Seolah-olah dia pulih dari penyakit serius. Omi setuju dengan kelima, keenam, ketujuh dan kedelapan. Orang tua itu tersedot ke dalam roh Omi 8 kali. Seluruh tubuhnya tidak bisa berdiri. Gemetar. Saat ini, dia tidak percaya bahwa ini nyata. Tidak jauh dari sana, Pangeran Yanlu terletak di rahang bawah. Omi, sebenarnya. Bagaimanapun, Pangeran Yan Plunder adalah orang yang sangat berbakat dan kuat. Pada saat keadaan mereka berdua, bagaimana mungkin dia tidak melihatnya? Dia benar-benar tidak dapat percaya bahwa ini benar-benar benar. Domain bawaan Omi. Dia benar-benar bisa melawan orang kuat dari alam persatuan. Dan sepertinya dia akan menang. Dan di dalam Pangeran Yan Plunder, ketakutan muncul terhadap Omi. Ketakutan yang membuatnya ingin tunduk. Omi tidak memberi orang tua itu kesempatan untuk bernapas sama sekali. Semakin jauh dia pergi, semakin Omi mampu menyedot energi spiritualnya. Dan semakin lama dia melakukannya. Setiap kali dia melakukannya, energi spiritual lelaki tua itu turun 3 poin. Ke-9 kesempatan, ke-10 kalinya, yang ke-11 kesempatan, ke-12 kesempatan. Akhirnya, seluruh tubuh lelaki tua itu runtuh dan pria itu jatuh ke dalam keadaan koma. Kepala Omi mungkin akan mengerut jika dia menghisap lagi. Omi tidak ingin menghisap lagi. Begitu dia membiarkan kepalanya mengerut, akan segera jelas jenis teknik apa yang dia gunakan. Meninggalkan sedikit energi mental untuknya tidak akan membunuh. Juga tidak akan mengerutkan kepalanya dan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Saat lelaki tua itu pingsan, tubuh Pangeran Jarahan yang tidak jauh dari sana bergetar hebat. Tatapan Omi melesat ke tembakan dengan berbisa. Ah, Yan Plu melihat ditemukannya kanibalisme Omi dan mundur beberapa langkah dalam ketakutan. Yan ditambah Omi tertegun dan meraung. Yan Plu merasa seperti dia benar-benar takut setengah mati oleh kekuatan mengerikan Omi. Dan ketika Omi melontarkannya, seluruh tubuhnya benar-benar menjadi dingin. Aduh, Omi membuat kilatan dan terbang menuju Pangeran Yan Plu. Omi, tolong, jangan bunuh aku. Pangeran Yan Gou gemetar. Pada saat ini, bahkan penjaga alam persatuannya telah tumbang. Dan kemudian berpikir bahwa Omi sama sekali tidak takut padanya. Jadi tidak ada lagi alasan untuk berpikir bahwa Omi akan memberikan wajah. Dan dia panik dan memohon belas kasihan. Kekejaman Omi. Dia sudah belajar secara mendalam. Sepertinya pangeran benar-benar bukan apa-apa di matanya. Kehilangan efek jera dari identitasnya. Yan Plu hanya takut. Omi, tolong. Jangan bunuh aku. Tuanmu tidak peduli dengan rakyat kecil. Mari kita berhenti di sini. Kita tidak akan saling melalui mulai sekarang. Tolong. Yan Plus berkata dengan panik. Omi awalnya ingin menceritakannya. Tetapi Samira masih hidup atau mati. Dia tidak berminat untuk melanjutkan lagi dengan Yan Gou ini. Jika sesuatu terjadi pada Samira, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Omi panik dan menuju ke tempat Samira terbang. Omi segera menemukan Samira. Dan ketika Omi menemukan Samira, dia hanya melihat seorang lelaki tua yang menyembuhkan Samira. Alis Omi berkerut. Bagaimana mungkin ada penyembuh yang merawat Samira? Penyembuh ini jelas sangat maju. Saya khawatir level Omi sama sekali tidak pada level yang sama. Senior, bagaimana kabarmu? Jangan sibuk menanyakan pertanyaan itu. Jangan bicara. Orang tua itu tampak serius. Oh, Omi melihat bahwa Samira sepertinya hidupnya terkendali. Dan jantungnya sangat lega. Akumulasi lelaki tua ini mengambil tindakan. Jika dia menunggu Omi datang sekarang untuk sembuh, dia mungkin tidak bisa melakukannya tepat waktu. Apalagi level Omi pasti tidak berteman dengan orang tua ini. Omi hanyalah penyembuh kelas 10. Dan lelaki tua ini, untuk sedikitnya, memiliki kekuatan 13 atau 14 kelas. Setelah sekitar 10 menit, lelaki tua itu berhenti. Omi tidak bertanya bagaimana situasinya. Lagi pula, dia juga seorang guru penyembuhan. Matanya bisa melihat bahwa kehidupan Samira sudah terkendali. Tidak ada bahaya bagi hidupnya. Hanya merawat luka-lukanya. Terima kasih, senior, kata Omi bersyukur. Tidak perlu sopan. Saya kebetulan lewat di sini dan kebetulan melihatnya terluka parah. Dan karena itu kebetulan. Ini takdir. Saya tidak peduli siapa dia. Saya akan mengambil tindakan untuk menyelamatkannya, kata orang tua itu. Omi juga menghela nafas dalam hatinya. Samira benar-benar seseorang dengan peluang besar. Jika tidak,
Bagaimana mungkin begitu kebetulan bahwa dia kebetulan ditabrak oleh penyembuh yang kuat yang lewat? Beranikah saya bertanya kepada senior Anda? Omi bertanya, namaku Bambuyan. Ngomong-ngomong, aku melihat sorot matamu. Kamu sepertinya tahu beberapa penyembuh juga, orang tua itu bertanya. Saya tidak akan menyembunyikannya dari senior. Saya tahu beberapa penyembuh. Tetapi jika senior tidak mengambil tindakan hari ini, saya pasti tidak akan bisa menyelamatkannya dengan keterampilan saya. Dan itu akan terlambat. Terima kasih lagi senior. Oh, anak muda. Cukup sopan. Tidak perlu berterima kasih. Aku harus pergi sebelumnya. Perpisahan yang terhormat untuk senior. Omi memberikan penghormatannya. Setelah mengambil beberapa langkah, lelaki tua itu kembali dan bertanya. Ngomong-ngomong, kamu bilang kamu juga tahu beberapa seni penyembuhan. Berapa banyak penyembuh yang kamu? Aku melihatmu masih cukup muda. Kembali ke senior. Saat ini saya adalah penyembuh kelas 10. Apa? Berapa umurmu? 20 tahun. 20 tahun untuk mencapai 10 penyembuh. Siapa namamu? Bukankah seharusnya? Namaku Don Omi. Ah, itu benar-benar kamu. Senior mengenalku. Beberapa hari yang lalu, kamu dan Omarsi berduel di Heavenly Star Square. Aku mendengar bahwa pada usia yang begitu muda, kamu melampaui Omarsi dalam mempelajari penyakit yang sulit. Bagaimana mungkin aku tidak mengingatmu? Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan bertemu denganmu di sini. Hahaha. Oh, terima kasih senior atas pujiannya. Saya masih perlu belajar dari senior. Kamu tidak perlu belajar dariku. Aku pasti tidak sebagus kamu dalam hal menyembuhkan penyakit yang sulit. Ngomong-ngomong, kamu juga seorang penyembuh yang mengungkapkan dalam penyakit yang sulit, kan? Mengapa Anda memilih untuk tiba dalam arah ini? Saat ini, tren besar di masyarakat adalah penyembuh yang menyembuhkan luka. Seperti yang baru saja menderita cedera serius sehingga dia tidak akan berdaya jika dia bukan penyembuh luka pertempuran. Dan, adapun, kurang harus menjadi penyembuh kelas 11 atau lebih tinggi untuk menyelamatkannya. Terima kasih. Senior, Omi ketakutan di dalam. Samira benar-benar beruntung. Jika bukan karena orang tua ini, maka Omi hanya seorang master penyembuhan kelas 10. Dia pasti tidak akan bisa menyelamatkannya. Samira terluka oleh orang kuat dari alam persatuan. Yang berarti bahwa setidaknya penyembuh kelas 11 dan penyembuh yang merawat luka pertempuran akan diperlukan. Bukan ke arah penyakit yang sulit. Omi tidak mengatakan dia baik pada kedua arah. Omi, ini alamatku. Ayo ngobrol di lain waktu. Bagus. Orang tua itu mengambil kartu nama untuk Omi. Lalu buru-buru pergi. Omi mengundang Samira dan terbang kembali ke tanah airnya. Pada saat ini, Pangeran Yangou belum pergi. Dan salah satu anak buahnya berlari ke sisinya untuk melapor. Yang mulia, Samira tetap hidup oleh tabib yang lewat. Dan sepertinya dia tidak akan mati. Fiu, itu bagus. Yang mulia, Anda seorang pangeran. Mengapa Anda harus takut pada Omi? Jadi bagaimana jika Sangguan Zuo sudah mati? Apa maksudnya takut padanya? Seorang pria jerami, bawahan itu agak tidak mengerti. Yan Go menyeringai. Apa yang kamu tahu? Omi ini sungguh cabul F asteris aking. Aku menyesal bermain-main dengannya. Dia hanya di alam bawaan. Dia bahkan mengalahkan penjaga alam persatuanku. Orang seperti ini, jika dia ternyata adalah musuh abadi, itu terlalu menakutkan. Yan Plu berkata setelah beberapa saat ketakutan. Yang mulia, Anda seorang pangeran, bukan pangeran. Untuk seseorang yang bahkan tidak peduli dengan pangeran, statusku tidak ada gunanya. Selain itu, untuk seseorang dengan bakat sesat seperti itu, kekuatan pasti akan berada di atasku di masa depan. Aku lebih suka tidak memprovokasi musuh semacam ini. Pada saat ini, Omi terbang dengan Samira di pelukannya. Menatap Omi dingin ketika dia melihat bahwa Yan Gou masih di sini. Yan Gou, apakah kamu benar-benar mencari kematian? Tunggu, Omi. Aku tidak mencoba membuat janji. Aku hanya ingin memastikan bahwa Samira akan mati. Aku mendengar bahwa dia tidak akan mati. Jadi membantu kita mengakhiri ini di antara kita. Aku tidak akan mengejar masalah kamu memukulku. Mulai sekarang, kita tidak akan menyerahkan air sungai di sumur. Hahaha, Omi tertawa terbahak-bahak. Tidak yakin apakah itu tawa sarkastik atau sesuatu yang menghina. Omi, aku akui bahwa aku tidak mampu menjangkaumu. Tapi kuharap kamu juga tidak akan main-main denganku. Atau aku tidak akan membuatnya mudah bagimu. Pangeranku yang suci. Kekuatan saat ini di belakangmu adalah sesuatu yang pasti tidak bisa kamu main-main. Tentu saja,
Jika kamu bersedia menjadi teman denganku sebagai musuh. Gulung. Baiklah. Kalau begitu, selamat tinggal. Yan Plu terbang dengan panik. Melihat kemarahan Omi. Merasa sedikit takut di dalam. Tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Omi. Orang tingkat mesum. Jika dia berada di Kekaisaran Yan Huang, dia masih bisa mengandalkan pasukan istana di belakangnya untuk bertarung. Tetapi di sini, dia bukan kentut. Omi membaringkan Samira di tempat tidurnya. Dia masih belum sadar dan tidak tahu kapan dia akan bangun. Omi terkejut bahwa Yan Gou mengambil inisiatif untuk menerima kekalahan. Dia pikir Yan Gou tidak akan pernah berhenti bertarung di dekatnya. Sebenarnya bukan karena Yan Niu tidak punya usus, tapi Omi itu agak menakutkan. Jadi dia tidak ingin menjadi musuh Omi lagi. Karena hal kecil, tidak layak memiliki musuh dengan begitu banyak potensi. Omi duduk di tepi tempat tidur dan membekukan wajah Samira. Tenggelam jika dia tidak berjuang sampai mati untuk membantu dan menghalangi lelaki tua Unity Realm itu dengan menyumbangkan dirinya sendiri. Maka Omi tidak akan memiliki kesempatan untuk bernapas dan akan dibunuh oleh lelaki tua itu. Jadi Omi ingin nyawanya. Apa yang terjadi? Kenapa aku merasa seperti menerobos lagi? Bukankah aku baru saja membunuh Seven Heavens Sea Beast di dasar laut dan kemudian menerobos ke tingkat ketiga dari kesempurnaan besar bawaan? Mengapa rasanya seperti kamu menerobos lagi? Apakah karena aku baru saja menyedot lelaki tua itu dari alam persatuan? Tidak mungkin. Sedot saja dan menerobos. Aku baru saja menerobos ke tingkat ketiga kesempurnaan agung Bahkan belum 3 jam. Jika ini menerobos lagi, itu akan menjadi tingkat puncak kesempurnaan agung. Puncaknya setara dengan melangkah ke alam persatuan dengan setengah kaki. Omi tidak terlalu peduli dan segera pergi menutup pintu. Sekitar setengah jam kemudian, Omi menerobos ke puncak kesempurnaan agung bawaan, yaitu, puncaknya akan setengah kaki ke alam persatuan, mencapai alam Muqianji. Yay! Itu sangat keren, teriak Omi. Sekarang dia setengah kaki ke alam persatuan, maka kekuatannya akan sangat meningkat. Dan jika dia berjuang melawan lelaki tua dari alam persatuan, maka Omi tidak akan pernah sesulit dia sekarang. Sekarang setelah aku mencapai puncak kesempurnaan besar bawaan, aku akan mencoba berlatih lagu hipnosis lagi dan melihat apakah aku bisa mencapai tingkat sempurna. Kata Omi dalam hati. Lalu segera mulai berlatih. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Omi telah berlatih lagu mengajarkan tidur tingkat tinggi. Yay! Tingkat ikatan. Tingkat ikatan dari lagu pengantar tidur yang telah saya latih. Ini berarti bahwa itu saya telah mencapai kelas 12 mesmerisme. Mesmeris kelas 12. Setara dengan orang kuat dari alam persatuan Saya akhirnya bisa mengalahkan orang yang kuat dari tingkat pertama awal alam persatuan. Omi sangat senang. Kekuatan saat ini telah mencapai level Muqianji pada waktu itu. Pada saat itu, Muqianji juga setengah kaki ke alam persatuan. Dan kemudian berharap untuk mengalahkan beberapa alam persatuan itu. Sekarang, Omi bisa melakukannya juga. Oleh karena itu, pada tingkat puncak kesempurnaan bawaan yang sama, apa yang bisa dilakukan Muqianji, Omi juga bisa melakukannya. Pada saat ini, di rumah Pangeran Yan Plak, Yang Mulia, Senior Helin telah bangun. Hal yang tidak berguna ini akhirnya terbangun. Tidak lama kemudian, lelaki tua dari alam persatuan itu berjalan ke tubuh Pangeran Yan Gou. Terlihat lemah. Berikan penghormatan kepada Yang Mulia. Helin, kamu terlalu mengecewakanku. Kamu adalah orang yang kuat di tingkat pertama alam persatuan awal. Penjaga Pangeran Yan Pluku. Tapi sebenarnya, kamu benar-benar orang tua yang tidak berguna. Kata Yan Gou sambil mencibir. Yang Mulia, baiklah. Keluar. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Yang Mulia, tolong beri menteri lama pada kesempatan lain. Kesempatan, peluang apa lagi yang Anda inginkan? Yang Mulia, saya tidak yakin bahwa Omi pasti telah melakukan semacam ponsel. Jika tidak maka itu tidak akan pernah mungkin. Tolong beri saya kesempatan lagi. Saya pasti akan membunuh. Tidak perlu. Omi dan aku sudah membuat kesepakatan. Air sumur tidak membahayakan air sungai. Sialan. Aku seorang pangeran. Tapi aku benar-benar membuat permintaan seperti itu dengan seorang pria jerami. Sungguh-sungguh tenggelam. Yan Gou jengkel. Yang Mulia, tolong beri menteri lama satu kesempatan lagi. Kamu sakit-sakitan sekarang. Kesempatan apa yang kamu perlukan? Yang Mulia, saya memiliki pil berharga panjang di tangan saya yang dapat langsung mengembalikan saya ke puncak saya. Enggan saya mengambilnya selama bertahun-tahun. Dan saya memutuskan untuk mengambil hari ini untuk Yang Mulia. Lalu,
Saya akan kembali ke Omi. Dan saya tidak akan mencemarkan nama baik misi saya. Yang mulia, apakah Anda benar-benar ingin berada di pijakan yang sama dengan Omi? Kau seorang pangeran, bukan? Surga melarangmu. Jangan biarkan Omi tunduk. Bagaimana kamu akan membuat kepatuhan dunia di masa depan? Helin, apakah kamu yakin tentang ini? Pangeran Yan Plunder bertanya. Yang mulia, hanya kehilangan tanda itu hanyalah kecerobohan saya. Kali ini, apakah Anda pikir saya masih bisa ceroboh? Juga. Baiklah. Aku akan memberi satu kesempatan lagi kalau begitu. Pangeran Yan Plak mengangguk. Jika dia punya pilihan, dia tidak ingin sejajar dengan Omi. Dia akan berada di atasnya. Bagaimana dia bisa sejajar dengannya? Jadi, Pangeran Yan Plus menyetujuinya. Helin minum pil di tempat. Dan tentu saja, dalam waktu setengah jam, kekuatan batin mentalnya, dan seterusnya, telah kembali ke puncaknya. Omi, Helin dipenuhi gigi. Dia baru saja dipukul seperti ini oleh Omi. Dia sangat tidak bahagia di dalam. Bahkan jika Yan Gou tidak setuju, dia masih akan membalas dendam pada Omi secara pribadi. Yang mulia, saya siap untuk pergi. Tatapan Pangeran Yan Gou sedikit gemetar saat dia bertanya. Helin, aku akan bertanya kepadamu untuk yang terakhir kalinya. Apakah kamu yakin? Jika Anda tidak yakin, maka Anda telah membunuh saya. Yang mulia, sekarang saya kembali ke puncak permainan saya dan bersiap. Omi tidak bisa melarikan diri dengan sayapnya. Yang mulia, mungkinkah Anda benar-benar ingin berada pada pijakan yang sama dengan orang biasa? Anda adalah seorang pangeran. Siapapun harus tunduk atau membunuh. Jika Omi tidak tunduk, membunuh, Anda biasa mengatakan bahwa Anda akan menjadi orang paling gila di dunia. Tapi lihat dirimu sekarang. Kamu benar-benar membungkuk kepada Don Omi. Aku akan mempercayaimu untuk sekali ini. Ayo pergi. Yan Plu dipenuhi gigi. Didorong oleh Helin. Dan dengan kepala panas, dia harus pergi dan membersihkan Omi. Atau dia benar-benar tidak bahagia. Lagi pula, dia memukul ke kepala babi. Omi tiba di kamar Samira. Samira masih terjaga dan dalam keadaan koma. Omi mengambil denyut nadinya dan memastikan bahwa fitur vital Samira masih utuh. Tepat pada saat ini, teriakan datang dari luar. Omi, keluarlah ke sini. Alis Omi berkerut. Bukankah itu suara lelaki tua dari alam persatuan bersin? Bukankah dia sangat kehabisan energi mental? Mengapa Anda masih memiliki energi untuk berteriak? Itu pasti khayalan. Apakah kamu ingin aku melakukan konstruksi ke sini? Don Omi. Pada saat itu, teriakan lain terdengar. Omi dengan cepat terbang keluar. Mengira itu adalah ilusi. Tetapi ternyata tidak. Orang tua itu terlihat berdiri di atap. Memegang tongkat itu di tangannya. Mengeluarkan sikap terkuatnya melawan musuh. Kali ini dia tidak akan pernah membiarkan Omi memiliki kesempatan untuk menyerang. Kamu bahkan memiliki kekuatan untuk berteriak di sini. Omi melihatnya. Sedikit terkejut. Omi, kali ini, aku tidak akan memberi kesempatan. Orang tua itu dipenuhi gigi. Omi melihat ke satu sisi untuk mengintip Pangeran Yan Gou yang bersembunyi. Pangeran Yan Gou tidak berani menunjukkan dirinya untuk dilihat oleh Omi. Pangeran Yan Plunder, apalagi yang kamu sembunyikan? Melihat dia telah ditemukan, Yan Pluo terbang tanpa daya. Omi bertanya-tanya. Pangeran Yan Plu, baru saja kamu mengatakan bahwa kamu tidak miring oleh air sumurku. Apa yang kamu inginkan sekarang? Tubuh Yan Gou bergetar. Dan dengan kepala terkepal giginya, dia berkata, Omi, aku seorang pangeran. Kamu memukuliku ke kepala babi. Semakin aku membengkak, semakin aku merasa bahwa ini tidak bisa dilepaskan seperti ini. Martabat apa yang aku miliki jika kata keluar? Jadi, kamu menderita. Helin, berhenti bertele-tele. Silakan. Hahaha. Omi tertawa bahak yang dipenuhi dengan kepuasan. Omi baru saja menerobos ke puncak kesempurnaan besar bawaan. Setengah kaki ke alam persatuan. Dan teknik vertigo telah mencapai 12 item. Sekarang, tingkat pertama awal dari Unity Realm ini adalah sebagian kotoran di matanya. Orang tua itu tiba-tiba menutup kruknya dan membunuh Omi. Omi segera melancarkan serangan pesona. Dalam sekejap mata, Omi berhasil dalam serangannya. Dan gerakan lelaki tua itu dengan kruknya terhenti di udara. Muncul dalam keadaan demensia. Omi naik dengan sesaat. Tengah orang tua itu dipotong menjadi dua dari pinggang oleh tebasan horizontal Omi. Ini. Bagaimana ini mungkin? Tubuh dua bagian lelaki tua itu jatuh ke tanah. Matanya menatap Omi.
Apa? Pangeran Yan Plunder berteriak. Pada saat yang sama, dia jatuh di pantatnya dan bermain. Ini benar-benar membuat Omi kesal. Omi memandang Helin dengan dingin dan berkata, "Bersamamu, kamu bisa membunuhku. Apakah ini bisa terjadi? Pergilah ke neraka." "Tidak, aku tidak mau mati." Orang tua itu berkata dengan kesakitan. Tetapi tubuhnya telah dipotong menjadi dua. Dan dia harus mati bahkan jika dia tidak mau. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Omi mengarahkannya ke arah Pangeran Yangou dan berkata dengan muram, "Yangou, apa yang terjadi padanya adalah apa yang terjadi padamu." Omi berjalan menuju Yan Plunder pisau dengannya. "Tidak, kurang dari Helin dipotong menjadi dua. Takut untuk kencing. Dia sangat menyesalinya saat ini. Dia seharusnya tidak didorong oleh Helin." Omi terbang di depan Yan Plu. Yan Swep ingin melarikan diri. Tetapi tidak ada tempat untuk lari. Menerkam. Pangeran Yan Plu tiba-tiba berlutut. Omi sedikit terkejut melihatnya terkejut. Sebagai seorang pangeran, dia benar-benar berlutut kepada Omi. Sungguh bercanda. "Apakah aku berbaring denganku? Aku akan mengampunimu." Omi mencibir. "Senior Omi, aku memohon padamu. Beri aku satu kesempatan lagi. Jangan bunuh aku. Aku akan mendengarkanmu mulai sekarang. Biarkan aku menjadi adik laki-lakimu bahkan. Tolong, jangan bunuh aku." "Hahaha. Ditanami. Aku masih akan percaya apa yang kamu katakan. Ada jalan ke surga dan Anda tidak akan memeluknya. Tetapi tidak ada pintu ke neraka. Kamu tidak mendengarkanku sekarang. Dan sekarang kamu berjanji untuk kembali untuk mencari kematian. Jadi aku akan membiarkanmu memilikinya." Omi Saberki mengunci Yangou dan mengangkat pisaunya. "Jangan. Jangan. Kakak laki-laki. Kakak laki-laki ada di atas. Tolong terima pemujaan adik laki-laki." Dengan panik, Yangou memberi Omi busur kakak laki-laki. Pisau Omi yang ditebas terhenti di udara. Yangou dengan takut bersujud dan berkata, "Kakak laki-laki. Dalam hidup ini adalah kakak laki-laki saya. Selalu kakak laki-laki saya. Kakak laki-laki, tolong terima pemujaan adik laki-laki saya lagi." "Yangou, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Apakah kamu lupa siapa dirimu?" kata Omi sambil mencibir. "Kakak laki-laki. Tidak peduli apa status saya akan selalu menjadi adik laki-laki pangeran Anda. Jika saya harus menambahkan periode waktu, saya harap itu 10.000 tahun." Yangou bersujud dan berkata, "Hahaha." Omi tertawa bahak. "Kakak laki-laki, pergilah ke tempat adik laki-laki untuk makan malam-malam ini. Banyak pria adik laki-laki telah menyiapkan anggur dan makanan yang sangat baik untukmu. Aku harap kakak laki-laki itu akan memenuhi keinginanmu." Omi meletakkan pisaunya di leher Yangou dan memancarkan, "Jangan bertindak di depanku. Aku yakin aku akan memenggal kepalamu dengan pisau. Apa yang kamu lakukan sekarang hanya mencoba untuk mengulur waktu. Sayangnya, tidak ada tujuan bagimu untuk mengulur waktu lebih lama. Itu hanya perbedaan antara hidup beberapa menit lagi dan hidup beberapa menit lebih sedikit. Kakak laki-laki, aku tidak berpura-pura. Aku tulus. Aku benar-benar menyembah kakak laki-laki. Tolong terima lutut adik laki-laki." Tepat pada saat ini, suara Samira terdengar. "Omi, apa yang terjadi?" Samira tidak tahu kapan dia bangun, berjalan keluar ruangan dan berdiri di halaman. Yangou terbang ke Samira dengan panik, berlutut dan bersujud. "Saya memberi hormat kepada saudara ipar saya. Apa yang kamu lakukan, Pangeran Yanchu?" Samira terkejut. "Kakak ipar. Memohon pada kakak iparmu untuk memohon adik laki-lakimu. Kakak laki-laki ingin membunuhku." Yan Plu bersujud. Samira memandang Omi. Meskipun dia tidak begitu mengerti apa yang terjadi, dia masih memohon pada Omi. "Omi, selamatkan dia untuk sekali." Yangou juga panik dan berkata kepada Omi, "Kakak, tolong terima adik laki-laki. Adik laki-laki akan mendengarkan semuanya mulai sekarang." Omi ragu-ragu sejenak dan berkata, "Bagus, Yangou. Kalau begitu aku akan mengampunimu sekali lagi. Mulai sekarang, kamu akan menjadi adik laki-lakiku. Aku harus memberi hormat ketika aku melihatmu. Apakah kamu mendengarku?" "Ya, kakak laki-laki. Pergi sana." Yan Rou panik dan berputar pergi. Saat dia berjalan pergi, dia menendang Helin yang tubuhnya terpecah menjadi dua bagian di wajah dan mengutuk. "Bajingan, kamu telah membunuhku. Pergi ke neraka." "Samira, apa kabar?" "Aku baik-baik saja. Apa yang terjadi di sana?" Samira menunjuk ke arah Helin, yang tubuhnya terbelah dua. "Ini cerita yang panjang. Aku akan menyampaikan tentang ini nanti.
Aku akan melemparkan hantu tua ini dulu. Omi berjalan ke arah hantu tua itu. Tubuhnya pecah menjadi dua bagian, terpisah beberapa meter. Orang tua itu menatap sedih pada Omi. Tentu saja dia tidak mati dengan mudah. Itu akan memakan waktu beberapa hari atau bahkan lebih lama dia untuk mati. Lagi pula, dia adalah orang kuat dari alam persatuan. Omi mengangkat pisaunya dan berkata, meminta aku memotong kepalamu. Atau memotongmu menjadi dua. Aku tidak ingin mati. Don Omi, beri aku kesempatan untuk hidup. Oke. Orang tua itu memohon. Hahaha. Pangeran Yan Plunder tidak ingin mati. Dia bisa berlutut dan memanggilku kakak laki-laki. Bagaimana denganmu? Kamu bahkan tidak bisa berlutut. Tetapi kamu berani meminta kesempatan untuk hidup. Omi mencibir. Tolong. Aku mengalami kesulitan menghargai alam persatuan. Aku benar-benar tidak ingin mati. Ada banyak orang yang tidak ingin mati. Tolong. Kakak laki-laki. Kakak laki-laki. Orang tua itu meraung. Yoyo. Kamu memanggilku kakak laki-laki juga. Kamu benar-benar menyanjungku Suchen. Kakak laki-laki. Tolong. Kakak laki-laki. Selama saya hidup, saya bersedia menjadi adik laki-laki Anda. Saya tidak seperti Pangeran Yan Plunder. Dia mungkin tidak benar ketika dia mengatakan dia adalah adik laki-laki Anda. Tetapi ketika saya mengatakan adik laki-laki, saya harus menjadi adik laki-laki. Kakak laki-laki. Kakak laki-laki. Kakak laki-laki. Omi mengerti. Aku sudah bertahun-tahun tidak menjadi kakak laki-laki. Begitu, orang tua itu berteriak sedih. Mata Samira melihat belas kasihan dan berkata, Omi, kenapa kamu tidak mengampuni dia? Semuanya berasal dari Kekaisaran Yan Huang. Bahkan jika aku mengampuninya, tubuhnya hancur menjadi dua. Bahkan jika dia bertahan, dia masih lumpuh. Samira berkata, dengan teknik penyembuhanmu, kamu pasti akan dapat membantu menyatukan kembali tubuhnya. Dengan cara itu dia bisa pulih. Namun juga, dia adalah alam persatuan yang kuat. Sayang sekali mati. Jika dia benar-benar ingin menjadi adik laki-lakimu, maka selamatkan dia. Orang tua yang sibuk berkata, kakak laki-laki, tolong selamatkan adik laki-lakimu. Kakak laki-laki. Omi berasumsi. Berkata dengan benar. Namun juga, sayang sekali mati. Lebih baik tinggal. Hantu tua ini berbeda dari Yan Gou. Yan Gou dapat menyangkal di belakangnya. Tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk tidak mengakuinya. Baiklah. Kalau begitu aku akan menyelamatkanmu. Hidupmu diberikan olehku. Setelah itu, kamu akan menjadi adik laki-lakiku seumur hidup. Jika kamu berani bertahan denganku, bunuh diri. Ya. Kakak laki-laki, butuh Omi 2 jam untuk akhirnya mengambil hantu tua itu. Mengisolasi dia adalah orang yang kuat. Kekebalan otomatisnya dan semua yang sangat kuat. Dan itu tidak akan berhasil untuk orang biasa. Don Zimmer meninggalkan hantu tua itu yang masih di tempat tidur dan berbalik. Meninggalkannya untuk pulih secara perlahan. Baiklah, tanya Samira. Tidak apa-apa. Samira, istirahatlah. Tidak ada yang bisa saya istirahatkan. Tubuh saya pulih dengan cepat. Teknik penyembuhan Anda benar-benar kuat. Omi menghibur. Bukan aku yang menyelamatkanmu. Teknik penyembuhanku belum bisa menyelamatkanmu. Lukamu disebabkan oleh praktisi Unity Realm yang kuat. Setidaknya penyembuh kelas 11 harus bisa menyembuhkannya. Itu adalah penyembuh bernama tirai bambu yang kebetulan lewat untuk menyelamatkanmu. Samira, kamu bahkan belum mati seperti ini. Seperti masa depanmu tidak dapat diprediksi. Ah, baiklah. Aku juga perlu istirahat yang baik. Aku sudah baru saja menyelesaikan petualangan bawah laut 7 hari. Aku benar-benar terlalu lelah. Omi kembali ke dalam kamar dan tidur nyenyak selama setengah hari ditambah 1 malam. Semangat lelahnya akhirnya rileks. Paginya berikutnya, Omi bangkit dan menatap Helin. Dia juga bangun. Tetapi belum bisa bangun. Lagi pula, tubuhnya yang terpecah menjadi 2 bagian dan terhubung. Tidak begitu cepat pulih untuk bisa pulih. Kakak. Kamu di sini. Helin melihat Omi masuk ke kamar dan sibuk berkata. Omi lulus pemeriksaan fisik. Pemulihannya bagus. Terima kasih. Kakak laki-laki. Helin. Kamu berasal dari Yan Plu. Tapi sekarang kamu telah menjadi adik laki-lakiku. Bagaimana kamu akan menjelaskan kepada Yan Plu di masa depan? Tidak perlu memperhitungkannya. Bahkan dia adik laki-lakimu. Bukan. Baiklah. Omi berjalan keluar ruangan dan langsung menuju ke Manor Yan Plunder Prince. Anak ini, mari kita lihat apakah dia tidak mengakui hari ini. Hei, di mana pria itu? Omi menemukan bahwa istana Pangeran Yan Plu kosong.
Omi bertanya-tanya dan mengetahui bahwa Pangeran Yanplu telah pergi pagi-pagi sekali. Mendengar bahwa dia sedang bersiap untuk kembali ke negara itu. Omi mencibir dan tidak peduli padanya. Dia bilang dia adalah adik laki-laki. Tapi 9 kali dari 10, dia tidak akan mengakuinya. Omi kembali ke rumahnya. Kamu adalah Omi. Tepatnya. Kamu yang mana? Seorang pria bawaan yang terlambat datang ke Manor Omi. Dan dia tidak tahu siapa itu. Saya asisten Maurice. Saya datang untuk mengirimkan surat untuk Maurice, pria itu berkata. Omi sangat marah. Maurice apa? Untuk apa surat ini? Katakanlah. Surat apa yang harus dikirim? Kamu. Beraninya kamu menghina Maurice. Hah, Omi menamparkan pria itu ke tanah. Katakanlah. Siapa Maurice apa? Omi bertanya. Kaki menginjak pria bawaan yang terlambat mencapai tanah. Aku bilang aku berkata. Maurice adalah salah satu dari 5 Grand Perfectionist terkuat di Star Ocean Academy. 26 tahun-tahun ini. Mencapai tingkat ketiga kesempurnaan agung bawaan. 5 bakat paling sesat di antara semua siswa internasional perfeksionis agung yang telah membangun rumah mereka di Star Ocean Academy. Peringkat kelima dalam peringkat Dewa Perang. Mau ini apa-apaan sih? Surat apa yang dia minta untuk kamu kirim ke sana? Maurice mendengar bahwa kamu memiliki kecantikan dunia sebagai wanita taman. Jadi, dia ingin memintamu untuk berduel di depan umum. Jika kamu tidak kalah dalam 1 menit, maka tidak ada lagi yang berkelahimu. Jika kamu kalah, maka aku minta maaf. Tentu saja. Maurice juga mengatakan bahwa jika kamu terlalu takut untuk berduel di sini, kamu dapat menawarkan untuk melayani wanita itu. Maurice akan mengerti. itu. Memimpin jalan. Memimpin jalan. Saya tidak mendengarkan. Pergilah ke neraka dan bawa aku ke Maurice. Don Zimmer melorot. Ya, pergi. Omi sangat panas sehingga dia berani memukul Samira. Tentang Samira, saya khawatir fakta bahwa itu sangat cantik disebarkan oleh orang yang disebut apa yang disebut Gordon terakhir kali. Jadi, yang satu ini disebut Maurice, yang berpikir bahwa dia memiliki bakat unggul. Berpikir bahwa hanya yang kuat yang layak untuk wanita cantik. Omi segera membiarkan orang ini memimpin jalan. Tidak lama setelah terbang, dia tiba di luar manor besar. Senior. Ini manor tempat Maurice tinggal. Aku akan masuk dan puas. Beritahu adikmu, Omi terbang sekaligus. Pada saat ini, di aula manor, seorang pria yang tampak gelap telanjang dan memuat sesuatu. Sementara dikelilingi oleh 7 atau 8 pemilik taman yang juga merupakan kesempurnaan agung bawaan. Yah, kakak Maurice benar-benar luar biasa. Kakak Maori, kagumi. Layak jenius menjadi sesat yang mencapai tingkat ketiga dari kesempurnaan agung bawaan pada usia 26 tahun. Cek-cek. Beberapa orang yang berkumpul di sekitar terus memuji. Dengan tampilan yang sangat keren. Orang Maori tersenyum dan berkata kepada beberapa orang itu. Beberapa master taman. Tinggal dan selesaikan buburmu sebelum kamu kembali. Baiklah. Jarang kakak laki-laki Maurice mentraktir kita makan. Beberapa pria bawaan itu tersenyum. Mereka juga master taman yang telah membangun rumah masing-masing. Pada saat ini, suara marah datang dari atap. Siapa Maori? Semua orang langsung melihat ke atap, dan melihat seorang anak laki-laki tampan berdiri di atap dengan wajah marah. Siapa Maurice? Apa-apaan ini? Apakah kalian semua tuli dalam satu telinga? Omi meraung. Beberapa penonton di tempat kejadian. Wajah mereka berubah dan mata mereka bersinggungan pada Maori. Dan Maurice menatap Omi. Sepertinya tidak percaya sekilas bahwa ada siswa asing di Star Ocean Academy yang berani memperlakukannya dengan tidak hormat. Omi meraung. Jika kamu tidak memberitahuku siapa Maori itu, maka kalian semua akan meledak bersama. Saya orang Maori. Wajah Maurice itu dingin dan berkata. Omi menatap dan menatap. Baiklah. Kamu Maurice. Baiklah. Katakan padaku sendiri. Untuk apa kamu baru saja mengirim anak buahmu ke tempatku? Apa yang kamu? Namaku Omi. Oh, jadi kamu adalah Omi yang legendaris. Ya, aku baru saja mengirim asistenku untuk percaya bahwa aku akan mengambil kecantikan kelas dunia legendaris milikmu. Bagaimana dengan itu, Maurice? Tanpa mengucapkan kata pun, Omi dengan cepat menggerakkan. Pada saat ini, Maurice masih menunjukkan sedikit penghinaan. Detik berikutnya, Omi menjambak rambutnya. Ah, Maurice baru kemudian bereaksi. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia ditangkap oleh rambutnya. Bang, Omi menjambak rambut Maurice dan membantingnya ke pilar. Dan dengan keras, pilar itu patah dan kepala Maurice berdarah. Apa? Pemilik kebun yang sebelumnya memuja Maurice itu bodoh.
Tetapi mereka begitu kuat sehingga mereka bisa menggantungkan Maurice. Bang, 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 Omi menusuk usus, perut, ginjal, dan limpa Maurice dalam sekejap. Kacing, ah, teriakan Maurice. Kakinya patah oleh Omi. Kacing, ah, kedua lengan dipertimbangkan. Bang, ah, bagian bawah ditendang. Don Omi melihat sekeliling dan melihat sumur di halaman. Don Omi meraih Maurice dan melemparkannya ke dalam sumur. Celepuk, Maurice dimasukkan ke dalam sumur. Don Omi mengungkapkan dan menjelaskan kepada beberapa tukang kebun yang berdiri di sana dengan bodoh, berbalik dan terbang menjauh. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.